Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ratna Ganda Puspaningrum. Saya mahasiswi S1 Psikologi dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan memaparkan mengenai sains dan kebangkitan Islam, di mana sains dan teknologi merupakan pilar peradaban modern, sehingga ilmu sangat penting untuk menjadikan hal tersebut dapat terwujud. Bagaimana Allah menegaskan dalam Al-Quran, surat Al-Mujadalah ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dalam surat tersebut, Allah menegaskan akan mengangkat derajat kaum yang berilmu. Dalam hal ini, umat muslim telah memiliki potensi di keduanya, yaitu iman dan ilmu. Kemudian pada masa modern saat ini, semua bangsa di dunia saling terhubung, apalagi ini sudah memasuki era globalisasi, di mana tentu saja hal tersebut memiliki dampak, baik dampak yang positif maupun dampak yang negatif. Contoh dampak positifnya merupakan orang-orang saling terhubung dari berbagai negara. Kemudian sebuah tradisi bisa menjadi salah satu tren di negara-negara yang lain. Kemudian setelah itu kebangkitan Islam. Kebangkitan Islam ditandai dengan nilai-nilai Islam yang ternyata sejalan dengan modernitas seperti demokrasi, masyarakat sipil, ekonomi pasar, dan juga globalisasi. Hal ini di mana sebelumnya orang-orang Barat itu menganggap bahwa orang Muslim itu merupakan kaum yang terbelakang atau kurang dalam ilmu pengetahuan. Padahal pada zaman dahulu banyak sekali ilmuwan Muslim yang berkontribusi dalam peradaban, teknologi, dan sains. Hal ini dapat dibuktikan bahwasanya pada masa kolonial itu banyak sekali pribumi atau orang-orang Indonesia atau orang Nusantara yang merupakan yang lebih memilih mendalami ilmu agama karena mereka dari kaum pesantren, biasanya itu dari pesantren yang di pinggiran, di mana menganggap bahwa kolonial adalah orang-orang kafir, sehingga di mana pada masa itu ketika sains dipopulerkan oleh orang-orang Eropa dianggap sebagai anti-Islam. Dengan demikian banyak sekali kaum-kaum pesantren ini hanya mengikuti satu ilmu, yaitu ilmu agama, dan hanya mendalami ilmu tersebut. Kemudian dalam Al-Quran, padahal Allah sudah menganjurkan untuk menjaga keseimbangan hidup dunia dan juga akhirat. Seperti pada Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Selain itu juga pada zaman dahulu, Imam Al-Ghazali tepatnya pada abad ke-11 mengintroduksi dikotomi antara ilmu agama dan juga ilmu duniawi, di mana hal tersebut membuktikan bahwasanya kaum-kaum terdahulu, yaitu kaum-kaum muslim yang terpelajar, benar-benar mempedulikan mengenai ilmu pengetahuan dan juga sains serta teknologi. Dapat dibandingkan dengan bangsa Indonesia yang memiliki literasi sangat rendah, di mana orang Indonesia lebih mementingkan hanya sekedar informasi tanpa adanya budaya membaca. Kemudian dapat dibandingkan dengan John Harvard saat mendarat di pantai Boston, Amerika. Pada tahun 1636, beliau merupakan seorang pendeta yang kemudian mendirikan sebuah college atau sebuah perguruan, bisa dikatakan mirip dengan pesantren, di mana tempat tersebut sebagai tempat menimba ilmu. Dan bahkan tempat ini yang didirikan oleh John Harvard masih berdiri hingga saat ini, bahkan menjadi sebuah universitas yang terkemuka, yaitu Universitas Harvard. Dari sini dapat dibuktikan bahwasanya ilmu pengetahuan itu sangat berperan penting dalam modernisasi. Seiring berjalannya zaman, umat muslim makin modern, di mana seringkali umat muslim ini bisa memiliki berbagai pendapat dan juga mempertahankan nilai-nilai agama, di mana pada masa modern saat ini umat muslim tetap bisa mempertahankan nilai-nilai agama, dan juga modernisasi umat muslim memiliki hal yang unik seperti yang dikatakan oleh Dale A. Clement,
di mana ciri yang paling menonjol di dunia Islam adalah objektivitas pengetahuan agama, di mana pada zaman dahulu ilmu pengetahuan hanya dimonopoli oleh kaum-kaum terpelajar atau segelintir ulama yang mengerti tentang ilmu pengetahuan. Dari sini dapat dikatakan perkembangan umat muslim yang berpendidikan modern menyadarkan bahwasanya menguasai sains dan teknologi sangat berguna dan juga sains teknologi merupakan hal yang penting dalam kehidupan modern ini. Selain itu, dengan menguasai hal tersebut dapat membangkitkan kembali masa kejayaan Islam di dunia modern. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.